selamat sore pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan pada hari ini Selasa 4 Februari 2020 kami akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Iya, dan seperti biasa nanti kami juga akan menghadirkan topik utama yang akan kami bahas ini seputar terkait dengan bagaimana ini Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini merugikan atau menguntungkan. Karena sebagai informasi juga katanya ini pemerintah sudah merampungkan draft terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Tapi seperti biasa ini juga ada pro dan kontra dari pihak pengusaha ataupun juga dari sejumlah serikat buruh terkait dengan bagaimana nih ada rancangan undang-undang ataupun juga pasal-pasal yang nantinya bisa merugikan kaum buruh maupun juga sejumlah pengusaha. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, headline media online yang pertama datang dari detik.com. Jokowi minta kepala daerah tanam vetiver untuk atasi banjir dan juga longsor. Presiden Joko Widodo memperkenalkan tanaman vetiver yang dapat berfungsi mencegah banjir dan tanah longsor. Ia meminta semua pemerintah daerah menanam pohon ini di wilayahnya. Jokowi juga menceritakan soal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah memesan 50 juta bibit. Ia juga meminta kepala daerah lainnya segera menyusul langkah Ridwan Kamil maksud kami. Dan Jokowi mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang dibutuhkan dan juga murah. Bibit ini juga hanya satu batangnya dihargai Rp2.000 saja. Dan lebih lanjut, Jokowi memperkenalkan tanaman yang namanya vetiver ini sebagai akar wangi karena dalam setahun akarnya bisa 1 hingga 2 meter. Dan hal ini juga mulai harus banyak dikenalkan, diperbanyak bibitnya juga disebarkan ke daerah yang memiliki ancaman bencana. Ya, ini terkait dengan tanaman vetiver sebagai salah satu langkah pencegahan terjadinya banjir maupun juga tanah longsor. Kita harapkan seluruh gubernur maupun juga kepala daerah di sejumlah provinsi bisa menempuh langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Sudah membeli 50 juta ya terkait dengan bagaimana 50 juta bibit yang nantinya bisa disebar di seluruh provinsi ataupun juga daerah di Provinsi Jawa Barat. Kita beralih ke cnnindonesia.com. Menteri Perhubungan ini buka opsi alihkan rute penerbangan Cina ke India. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mempertimbangkan untuk mengalihkan rute penerbangan ke Cina ke negara lain. Beberapa di antaranya adalah Australia, India, dan juga negara-negara di kawasan Asia Barat. Opsi pengalihan rute diambil menyusul penutupan penerbangan dari dan ke Cina mulai pada hari Rabu esok ya, tanggal 5 Februari 2020. Dan penutupan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun lalu. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan membahas terkait dengan mekanisme penyelesaian hak konsumen yang telah membeli tiket untuk terbang ke Cina pada hari ini. Dan juga belum ditetapkan hingga kapan penutupan penerbangan sementara ini akan diberlakukan. Selain itu juga peraturan ini akan berlaku untuk penumpang transit di Indonesia menuju Cina. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini mengatakan bahwa rapat pembahasan dampak ekonomi dan solusi akan penyebaran virus corona dengan Presiden akan diadakan pada hari ini. Budi menyebutkan bahwa pemerintah masih aman mengikuti status yang diberikan oleh World Health Organization atau WHO untuk virus corona. Ya, ini adalah salah satu antisipasi atau langkah pencegahan untuk penyebaran virus corona yang takutnya nanti akan lebih menyebar lagi di berbagai penjuru dunia. Yang kita berharap juga semoga nantinya akan segera ditemukan vaksinnya dan Indonesia tetap aman, tidak ada yang tersebar virus corona ini. Dan pemirsa, kita beralih kepada headline media online yang ketiga dari Tempo.com. Pemerintah pertimbangkan dampak pemulangan 600 WNI ex-ISIS. Menteri Agama Fahrul Rozi mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana pemulangan 600 WNI ex-ISIS ke tanah air. Pemerintah mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari rencana tersebut.
Ia juga menjelaskan pembahasan ini masih terus dilakukan dan menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memberikan saran terkait pentingnya upaya pembinaan jika WNI ex-ISIS dipulangkan. Meski begitu, kata Fahrul, proses pembinaan itu bukanlah hal yang mudah karena mereka adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh idealisme yang sangat radikal. Menak juga menekankan akan terus mengupayakan langkah terbaik dengan menjalin sinergi dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah tapi juga LSM dan ormas keagamaan. Sebelumnya, Fahrul Razi menyebut bahwa BNPT akan memulangkan 600 warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS dari Timur Tengah. Ia menyebut 600 WNI ini bergabung dalam ISIS dan sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan. Ini juga pastinya ada pro dan kontra terkait dengan bagaimana nih ada salah satu terkait dengan Menteri Agama akan memulangkan 600 warga negara Indonesia ex-ISIS yang akan segera dipulangkan. Kita berharap nantinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus mengapa nih akhirnya Menteri Agama memulangkan 600 warga negara Indonesia ex-ISIS ini ya. Kita tunggu nanti bagaimana implementasinya. Dan pemirsa, tadi sudah kami bacakan 3 headline media online yang terbit pada hari Selasa ini. Kami nanti akan membahas terkait dengan bagaimana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini merugikan atau justru menguntungkan. Tetap saksikan Suara Parlemen Petang. DPR RI melaksanakan fokus group discussion untuk mencari solusi selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan pengawasannya. DPR RI juga menekankan agar pemerintah, dalam hal ini BPJS Kesehatan, tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3. Ditemui usai FGD dengan tema mencari solusi pembayaran selisih iuran BPJS Kesehatan dan pengawasan BPJS Kesehatan bersama pimpinan dan Kapoksi Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta stakeholder terkait di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI melakukan diskusi dalam upaya penyelesaian masalah BPJS Kesehatan. Kami menghadirkan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, Menteri Kesehatan, Komisi 9, kemudian Dewas dan DJSM, serta dari BPK, untuk kemudian memberikan pendapat supaya BPJS bisa segera melakukan diskresi untuk kepentingan 19 juta orang rakyat Indonesia yang membutuhkan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, setelah mendengarkan masukan dari DPR RI dan pihak-pihak terkait, mayoritas mendorong BPJS Kesehatan untuk melakukan diskresi terhadap keputusan dari rapat tersebut. Kita melihat mayoritasnya bahwa BPJS dapat melakukan diskresi terhadap apa yang menjadi keputusan rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Dari awal kami sampaikan bahwa BPJS tidak ada niat untuk membangkang, melawan, atau mengkhianati hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan juga berbagai pro dan kontranya yang masih ada. Dan kita tidak sendiri hari ini, kita bersama dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Rahmat Handoyo selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Dapil Jawa Tengah 5. Terima kasih Bapak Rahmat telah waktunya telah dituangkan untuk di sini, Pak. Dan Pak, kita ingin membicarakan mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang masih dalam pro dan kontra itu sendiri, Pak. Bahkan dari para buruh juga mengatakan ini adalah undang-undang yang cilaka, cipta lapangan kerja seperti itu, Pak. Sebenarnya urgensi dari undang-undang ini sendiri itu seperti apa, Pak? Jadi tentu kita menghormati pro dan kontra ya, tetapi kita juga harus hormati juga niatan mulia dari pemerintah. Niatan pemerintah itu kan bangsa kita kan masih dirasa daya saing kita dari sisi investasi masih kurang. Ingat, cipta lapangan kerja. Cipta lapangan kerja dalam rangka untuk membuka lapangan kerja. Lapangan kerja ada kalau ada investasi. Nah, saat ini investasi kita dirasa belum friendly dibandingkan dengan negara sahabat, negara tetangga, misal Vietnam, misal Filipina, kemudian Kamboja, kemudian Malaysia. Saya kira ini niatan baik. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita duduk bersama-sama. Keinginan pemerintah untuk
membuka lapangan kerja itu terwujud, kemudian juga mengakomodasi hak-hak kebutuhan dari buruh itu juga terpenuhi. Nah sekarang ini kan kita hormati, kita juga hargai ketika hak-hak dari para buruh merasa bahwa ketika RUU nanti dibawa ke parlemen dibahas seolah-olah akan memberangus keinginan atau hak-haknya, terutama upahnya, kemudian juga masalah ada kekhawatiran tenaga kerja asing masuk, sedangkan kita juga masih butuh tenaga kerja di dalam negeri. Nah, saya kira tinggal bagaimana duduk bersama, mensinergikan, mengakomodasi semua pihak. Kita tidak mungkin membahas itu hanya untuk kepentingan pengusaha. Kita juga tidak mungkin sebaliknya hanya berkepentingan bicara masalah kepentingan dari para buruh. Tidak mungkin. Jadi semua harus kita dudukkan bersama-sama. Pengusaha juga friendly, merasa senang menanam investasi di Indonesia. Kemudian juga buruh juga merasa nyaman. Kepentingan hak kebutuhan ketika dia haknya dapat juga tidak merasa terganggu. Saya kira butuh komunikasi. Nah, ketika butuh komunikasi dan belum dikomunikasikan dengan baik, ya saya kira wajar ketika kekhawatiran-kekhawatiran itu mengemuka di media maupun di masyarakat begitu. Pak Rahmat tadi kan mengatakan bahwa ini sebenarnya tujuannya mulia seperti itu pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tapi kalau misalnya melihat juga ini kan sebenarnya juga terkait dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan iklim investasi di tanah air. Tapi kalau misalnya juga nih ada sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya undang-undang ini nantinya bukan menguntungkan pengusaha kecil, tapi menguntungkan pengusaha-pengusaha besar. Bagaimana nih sebenarnya sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh DPR maupun juga pemerintah? Karena banyak sekali pasal-pasal yang menurut ataupun juga masyarakat merasa ini masih simpang siur ataupun juga nanti bisa pasal-pasal karet seperti itu, Pak. Jadi begini ya. Ini kan undang-undang yang luar biasa, sesuatu omnibus law, undang-undang besar ya. Saya kira kita tunggu dulu dari pemerintah. Saya pribadi dan parlemen juga belum bisa berandai-andai pasal-pasal apa yang isinya. Kan kita belum masuk ke parlemen. Ketika sudah masuk parlemen, barulah kita bedah, barulah kita diskusikan, barulah kita hearing, barulah kita minta masukan kepada masyarakat, stakeholder yang lain, para buruh, akademisi, pengusaha, kita undang. Lah ini belum masuk ke parlemen, seolah-olah kok sudah ditolak. Sedangkan isinya apa, barangnya apa, kita juga belum tahu. Nah jadi kita tunggulah. Tentu saya kira pemerintah dalam rangka menyusun RU tidak gegabah. Dia menyusun sendiri tanpa melibatkan banyak pihak stakeholder, nggak akan mungkin. Pemerintah kan pasti akan menyusun melibatkan para pengusaha, asosiasi pengusaha, para pekerja, para akademisi. Sudah masuklah dalam harmonisasi di pemerintah, baru dibawa kepada parlemen. Parlemen pun juga tidak serta-merta begitu sudah terima dari pemerintah langsung kita bahas, tidak. Jadi begitu parlemen menerima dari pemerintah, kita akan menerima informasi, menerima masukan, menerima penyempurnaan dari masyarakat. Dari buruh lah, dari asosiasi lah, dari siapapun yang berkepentingan terhadap negara masalah ekonomi, dengan senang hati saya kira parlemen. Jadi saya kira marilah kita berpikir positif, menunggu sampai selesai, kemudian sampai masuk kepada parlemen, baru kita kritisi bersama-sama. Saya kira kita harus begitu. Oke, baik Pak, tapi salah satu yang masih diperdebatkan juga yang mengatakan bahwa ini tidak terlalu memperhatikan masalah lingkungan. Pak, ini apakah benar, apakah undang-undang ini tidak memperhatikan AMDAL dan tidak memperhatikan pembangunan lingkungannya, Pak? Nah, meskipun kami belum menerima, itu sesuatu hal yang harus kami kritisi. Semua investasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, itu pasti tidak harus melibatkan AMDAL. Nggak mungkin investasi di sektor sumber daya alam tanpa melibatkan AMDAL. Nggak mungkin, pasti parlemen akan memveto itu. Karena DPR itu kan 50% membuat undang-undang, 50% pemerintah. Kalau dua-duanya itu tidak 100%, nggak akan jadi undang-undang. Itu jadi isu-isu sesuatu mestinya kita sayangkan lah. Nggak akan mungkin pemerintah memunculkan undang-undang tanpa melibatkan yang sakral masalah ekonomi, tanpa melibatkan AMDAL. Itu kan sesuatu hal yang selalu kita kritisi. Hutan kita rusak karena investasi yang nggak masuk akal sehingga rusak lingkungan. Nah, sesuatu hal yang harus kita jaga. Saya kira isu-isu liar, isu-isu seperti itu harus kita antisipasi. Jangan sampai termakan suatu isu yang belum tentu benar adanya. Toh, mohon maaf ya, sekali lagi saya garis bawahi. Toh itu benar, kan masih ada parlemen. Parlemen akan menjaga keinginan rakyat, menjaga keinginan semua pihak. Sehingga yang penting, oke investasi,
Oke, investasi masuk, oke, tenaga kerja datang, tapi harus melindungi AMDAL itu. Jadi sesuatu hal yang belum tentu benar dan tidak diketahui sumber asalnya, kita janganlah terlalu berkomentar sehingga tapi boleh juga berandai-andai seandainya itu masuk mereka yang berkeinginan untuk berempati, bersimpati pada lingkungan kita hormati, kekhawatiran itu harus kita jaga gitu. Jadi lebih bagaimana mungkin masyarakat menahan diri, bagaimana ini nantinya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini rampung seperti itu, baru dibahas bersama dengan DPR, nanti juga masyarakat pastinya dilibatkan seperti itu, Pak. Jangan melihat terkait dengan bagaimana informasi-informasi terkait dengan masih setengah-setengah langsung dimakan mentah-mentah seperti itu. Tapi nanti akan tahan lagi ataupun juga masih akan membahas terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menguntungkan atau merugikan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Petang. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB dan BKN membuat sistem dan aturan turunan untuk mempermudah pengangkatan tenaga honorer kategori 2 atau K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ataupun aparatur sipil negara. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Sukamto mengatakan masih ada lebih dari 400.000 tenaga honorer K2, khususnya guru dan tenaga kesehatan yang belum diangkat menjadi P3K dan ASN. Untuk itu, Sukamto mendesak pemerintah memprioritaskan tenaga honorer K2 dalam pengangkatan. Maka Komisi 2 memutuskan janganlah melihat usia. Kalau mereka sudah cukup panjang menjadi honorer, hendaknya bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Tidak hanya guru, semua honorer. Kenapa demikian? Mereka tahu berjuang untuk negara. Anggota Komisi 2 DPR RI, Endro S. Yahman mengatakan, tenaga honorer K2 seharusnya dapat langsung diangkat menjadi P3K atau ASN. Menurut Endro, sebelum RUU ASN selesai, pemerintah perlu mengeluarkan Perpu sebagai payung hukum pengangkatan tenaga honorer K2. Endro mendorong pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar anggaran pembiayaan belanja pegawai dapat diselesaikan. Honorer khususnya K2 kan, tinggal 400 berapa ribu. Ini diselesaikan lah, kalau bisa diterima langsung. Kalau revisi undang-undang ASN-nya belum selesai, ya pakai perpu atau gimana lah. Kita ini ribet, selalu ditanya dengan masyarakat, ditanya honorer gimana. Hilman Hidayat dan Kudil, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Uki Abdul dan juga Ayu Rahmawati, dan pastinya masih bersama dengan Bapak Rahmat Handowi. Pak, kalau misalnya ini undang-undang Omnibus Law ini sepertinya sudah dicanangkan oleh Presiden pada saat pidato kenegaraan ataupun juga saat pelantikan. Ini sebenarnya tadi juga tujuannya mulia, apa yang nantinya ataupun juga kapan sih Pak deadline yang DPR terima terkait dengan undang-undang Omnibus Law yang akan diserahkan ataupun juga dirampungkan oleh pemerintah? Kalau bicara deadline, tentu tidak ada deadline. Okay. Ini kan adalah usulan dari pemerintah ya. Kalau dari parlemen, tentu dari posisi menunggu, Mbak. Mas, menunggu. Kami begitu sudah menunggu, tentu kita akan bahas bersama-sama. Nah, kami juga hanya berharap, tentu begitu sudah masuk parlemen itu sudah melibatkan kepada seluruh stakeholder dalam rangka untuk menyusun ini, sehingga kita tunggu bersama-sama lah, kita berpikir positif. Begitu kita menunggu, kita udah sampai, baru kita bahas. Sehingga bola sekarang di tangan pemerintah. Masalah ada deadline waktu begitu sudah masuk parlemen, ini dinamis. Ketika sudah masuk parlemen, ya kita bahas dengan mekanisme yang berlaku. Kita bisa bahwa kita dikasih waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, satu mangkali sidang. Ternyata kalau memang ternyata itu semua pihak sudah sepakat, nggak perlu berbulan-bulan. 1 bulan, 2 bulan selesai. Tapi ketika di dalam masyarakat, di dalam pembahasan itu penuh dinamika, saya kira ya jangan dikasih batas waktu. Tapi mungkin ini juga akan sedikit complicated karena akan ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal, dan ini bahkan berdampak menjadi 81 undang-undang seperti itu. Apakah itu juga menjadi salah satu kendala Pak mungkin untuk akhirnya bisa merampungkan sejumlah rancangan undang-undang yang begitu banyak, pasal yang begitu banyak? Jadi begini, undang-undang ini tidak menyusun baru 81, tidak. Jadi undang-undang yang sudah berlaku itu kan ada yang tumpang tindih. Ada perizinan yang undang-undang A, kemudian perizinan B tidak mengizinkan, tapi di satu sisi bertabrakan. Nah, inilah kita saling mencomoti mana-mana yang
mana sinergikan. Jadi ini tidak menyusun undang-undang 18 itu tidak, tapi menyusun baru, tapi kumpulan dari berbagai undang-undang untuk disatukan begitu. Nah, ini kan memang butuh konsentrasi, butuh prioritas, sehingga ini butuh energi yang cukup mendalam, sehingga kita nggak bisa dibatasi waktu. Oke, baik Pak. Dan kalau misalkan ini kita dari tadi membicarakan pro dan kontranya, ini salah satu golongan yang paling kontra ini adalah para buruh ya Pak ya. Dan juga kemarin kita mengetahui sempat ada demonstrasi di gedung DPR RI ini mengenai gaji, lalu pesangon, dan juga ada yang mengatakan bahwa tidak dilibatkan dalam pembentukan rancangan undang-undangnya. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, kita hormati, kita hargai, itu adalah sudah betul itu suara dari buruh dalam rangka untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Hak-hak dasar untuk menerima gaji, hak asal untuk dilindungi, tersaingi oleh WNA yang akan masuk tenaga kerja kita. Saya kira hal masuk akal dan manusiawi, dan hal alam demokrasi kita hargai. Tetapi begini, kita berpikir positif dululah. Selama mereka atau RU itu belum masuk parlemen, atau toh mereka sudah diajak diskusi dengan pemerintah dalam rangka menyusun RUU di versi pemerintah, saya kira itu hak wajar. Tapi begitu sudah masuk ke parlemen, ya kita ajak rembukan lagi dengan mereka-mereka yang menolak. Tidak benar, jadi kalau misalnya pembahasan rancangan undang-undang ini tertutup seperti itu ya Pak? Oh, tidak bisa, bahwa itu kan pasti akan terbuka, rapat kerja dengan pemerintah, dengan dirjen itu kan terbuka. Memang ada yang bersifat tertutup. Tertutup itu kan dalam hanya teknis saja. Ketika rapat terbuka pertama itu seluruh RUU itu sudah menjadi hak publik. Jadi RUU naskah akademis, naskah RUU-nya itu sudah menjadi hak publik, semua berhak mengkritisi, semua berhak memberi masukan, semua berhak menyempurnakan. Nah, memang di dalam proses pelaksanaannya memang ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Kalau tertutup itu dipisahkan terbuka, kesepakatan mengapa tidak? Tapi jangan a priori dululah pada RUU ini, tapi kita berpikir, kita ajak semua pihak untuk berpikir positif bahwa dia niatan mulia. Kalau toh ada yang teman-teman buruh keberatan, ya mari kita duduk bersama untuk cari titik temunya. Titik temunya di mana? Saya yang paling ngotot bahwa hak dasar kebutuhan dari para pekerja itu harus diutamakan, harus kita lindungi, karena itu hak dasar mereka. Karena itu aset bangsa. Membangun tapi dengan menciderai dari kepentingan para buruh juga saya kira juga menyakiti. Tetapi paling tidak boleh, tidak ada yang semuanya harus happy. Pengusaha juga senang menanam investasi di tanah air, baik asing maupun dalam negeri. Tapi juga buruh merasa juga nyaman ketika bisa bekerja, hak dasarnya terpenuhi, tidak terganggu dan tidak tergrounded. Itu yang paling mendasar. Nah, untuk itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sampai masuk ke parlemen, baru nanti kita sempurnakan bareng-bareng di parlemen begitu. Ya, berandai-andai Pak, kalau misalnya nanti akhirnya draft rancangan undang-undang sudah hadir di DPR, pelajaran apa yang ataupun juga akan dilakukan oleh DPR, mengingat dari periode sebelumnya ada rancangan undang-undang yang sudah masuk tapi akhirnya harus ditunda karena adanya mungkin masyarakat banyak yang tidak setuju terkait dengan sejumlah pasal-pasal. Ini apa yang akan dilakukan DPR dalam hal ini Bapak Komisi 9 untuk akhirnya bisa melakukan sosialisasi lebih baik lagi tentang pasal-pasal maupun juga menerima semua masukan dari seluruh stakeholder? Ya, tentu kami mengingatkan kepada semua pihak ya, baik saya pribadi, parlemen maupun seluruh masyarakat. Sekarang eranya kan era media sosial ya. Media sosial itu sesuatu isu yang belum tentu benar, tiba-tiba digulirkan di media massa bahwa seolah-olah pesangon akan dihapus. Seolah-olah nanti WNA luar negeri akan bebas 100% masuk. Itu kan sesuatu isu yang tidak benar. Kan ada parlemen yang menjaga, sehingga isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu sudah menjadi kapitalisasi bola liar, sehingga memunculkan kontra yang luar biasa dari para pekerja maupun semua pihak di masyarakat. Sehingga saya berharap bahwa jangan serta-merta menelan mentah informasi yang belum tentu benar apa adanya. Kalau ternyata kita sudah menerima barangnya, RU-nya ternyata tidak ada seperti itu, ternyata di lapangan sudah menolak sedemikian keras, kasihan energi kita, kasihan energi rakyat kita, kasihan pemerintah. Niatan kita semua sama-sama mulia. Pemerintah untuk membuka lapangan kerja, parlemen mensupport dalam rangka mendukung untuk menyusun RUU, sedangkan buruh terlindungi hak dasarnya. Yang penting jangan mudah terprovokasi hal yang tidak tentu kebenarannya. Itu yang paling penting.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Handoyo atas informasinya, dan juga kita berharap semoga nantinya ini rancangan undang-undang Omnibus Law ini dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, dan pastinya nanti pro dan kontranya sudah bisa teredam dengan berbagai sosialisasi yang dilakukan. Dan pemirsa, saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Uki Abdul, seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.